Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas L. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai kewajiban jangka panjang. Sebelum memulai ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Tazkia Yasmin Mutmainah dengan NPM akhir 127. Yang kedua ada saya Nailul Izaulan Ramadhani dengan NPM akhir 196. Yang ketiga ada Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Yang keempat ada Davina Mutiara Marta dengan NPM akhir 262 dan yang terakhir ada Alicia Sari Putri Baskoro dengan NPM akhir 296. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai obligasi terutang. Obligasi terutang merupakan utang jangka panjang perusahaan yang diterbitkan dalam bentuk obligasi kepada investor dan harus dibayar kembali beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Nah, jenis-jenis obligasi yang pertama ada obligasi berjamin, yaitu obligasi yang dijamin dengan aset atau agunan perusahaan seperti properti atau saham. Nah, yang kedua ada obligasi tidak berjamin, yaitu obligasi tanpa jaminan aset. Namun resiko lebih tinggi sehingga bunganya itu lebih besar. Yang ketiga ada jangpun, yaitu obligasi beresiko tinggi dengan tinggi bunga tinggi, biasanya digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Lalu yang keempat ada obligasi berjangka. Obligasi yang jatuh tempo sekaligus pada satu tanggal. Yang kelima, obligasi berurutan, yaitu obligasi yang jatuh temponya itu bertahap. Yang keenam, ada obligasi yang dapat ditebus, yaitu obligasi yang dapat dibayar kembali selama sebelum jatuh tempo oleh penerbit obligasi tersebut. Yang ketujuh, ada obligasi konversi, yaitu obligasi yang dapat ditukar menjadi saham atau sekuritas lain perusahaan. Yang kedelapan, ada obligasi yang didukung oleh suatu komoditas, yaitu obligasi yang dapat ditebus dengan komoditas tertentu seperti minyak atau perak. Yang kesembilan, ada obligasi diskonto besar tanpa bunga, yaitu dijual dengan harga diskon dan bunga dibayar saat jatuh temponya. Yang ke-10 ada obligasi terdaftar, yaitu obligasi atas nama pemilik tertentu dan perpindahannya itu harus dicatat. Yang ke-11 ada obligasi atas unjuk, yaitu kupon, yaitu obligasi yang dapat dipindah tangankan cukup dengan penyerahan sertifikat obligasi tersebut. Lalu yang ke-12 ada obligasi pendapatan, yaitu bunga dibayar hanya jika perusahaan tersebut memperoleh laba. Lalu yang terakhir ada obligasi penerimaan dan bunganya itu dibayar dari sumber pendapatan tertentu. Nah, biasanya ini tuh diterbitkan oleh lembaga pemerintahan. Nah, penerbitan obligasi itu tujuannya untuk memperoleh dana besar dari banyak investor. Penjualan obligasi itu dapat melalui bank investasi sebagai penjamin emisi atau langsung kepada investor besar. Nah, investor memantau obligasi melalui informasi tingkat bunganya, jatuh tempo, harganya, imbal hasilnya, dan peringkat kreditnya. Nah, harga obligasi itu dipengaruhi oleh suku bunga dan jangka waktu. Jika suku bunga naik, harga obligasi turun. Pun sebaliknya, jika suku bunganya turun, harga obligasi itu maka akan naik. Nah, selain itu, fitur call juga dapat menurunkan nilai obligasi karena obligasi itu bisa ditarik kembali oleh penerbit saat suku bunga menurun. Selanjutnya ada penilaian dan akuntansi untuk obligasi yang harus dibayar. Nah, penerbitan obligasi itu memerlukan proses panjang, seperti penunjukan penjamin emisi, persetujuan regulatornya, audit, dan penerbitan prospektusnya. Harga jual obligasi itu dipengaruhi oleh kondisi pasar, resikonya, dan tingkat suku bunga. Nilai obligasi itu ditentukan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan berupa bunga dan pelunasan pokok. Tingkat bunga yang dicantumkan pada obligasi itu disebut tingkat bunga nominal atau kupon. Sedangkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor disebut tingkat pasar atau imbal hasil efektif. Jika tingkat pasar sama dengan tingkat kupon, obligasi dijual pada nilai nominal. Jika tingkat pasar lebih tinggi dari tingkat kupon, obligasi dijual dengan diskon. Jika tingkat pasar lebih rendah dari tingkat kupon, obligasi dijual dengan premi.
Harga obligasi memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga pasar. Saat suku bunga naik, harga obligasi akan turun. Pun sebaliknya, saat suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian obligasi terutang tentang metode bunga efektif. Jadi metode ini itu digunakan untuk amortisasi diskon atau premi obligasi. Kemudian beban bunga ini dihitung dari nilai tercatat obligasi dikali tingkat bunga efektif. Untuk rumusnya yaitu yang pertama ada rumus beban bunga, yaitu beban bunga sama dengan nilai tercatat obligasi dikali suku bunga efektif. Yang kedua yaitu ada rumus amortisasi diskon, yaitu beban bunga dikurangi bunga kas. Yang ketiga ada rumus amortisasi premi, yaitu dengan bunga kas kurangi beban bunga. Kemudian rumus bunga kas, yaitu nilai nominal dikali bunga nominal. Nah, jika obligasi ini dijual dengan diskon, maka amortisasinya menambah beban bunga. Nilai yang tercatat meningkat menuju nilai nominal. Kemudian jika obligasi ini dijual dengan premi, maka amortisasi mengurangi beban bunga dan nilai tercatat menurun menuju nilai nominal. Kemudian di sini ada wesel bayar jangka panjang. Jadi wesel bayar jangka panjang itu adalah surat utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Nah, wesel bayar jangka panjang ini memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap, kemudian tingkat bunga dinyatakan atau tersirat. Nah, ini tuh dinilai berdasarkan nilai sekarang arus kas masa depan. Kemudian diskon atau premi diamortisasi selama umur wesel. Dan ini tuh menggunakan metode bunga efektif. Nah, di dalam wesel bayar jangka panjang ini ada uang kertas yang tidak diterbitkan dengan nilai nominal. Jadi ini merupakan wesel tanpa bunga dicatat sebesar nilai sekarang kas yang diterima. Kemudian selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang ini dicatat sebagai diskon. Dan diskon amortisasi ini menjadi beban bunga selama umur wesel. Untuk tingkat bunga implisit sama dengan tingkat yang menyamakan kas diterima dengan jumlah yang dibayar saat jatuh tempo. Rumusnya yaitu ada dua. Yang pertama rumus diskon wesel, yaitu diskon wesel sama dengan nilai nominal kurangi nilai sekarang. Yang kedua ada rumus beban bunga, yaitu beban bunga sama dengan nilai tercatat wesel kali tingkat bunga efektif. Nah, jika tingkat bunga efektifnya lebih besar dari bunga nominal, maka wesel dijual dengan harga diskon. Selanjutnya saya akan membahas situasi wesel bayar khusus. Situasi ini terjadi ketika nilai nominal wesel tidak mencerminkan nilai wajar transaksi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada tingkat bunga yang dicantumkan, tingkat bunga yang digunakan tidak wajar, atau nilai nominal wesel berbeda secara signifikan dengan nilai wajar transaksi. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, perusahaan harus mencatat wesel berdasarkan nilai sekarang atau present value agar laporan keuangan tetap menunjukkan nilai yang realistis. Nah, lalu untuk pencatatannya, wesel bayar khusus diakui sebesar nilai sekarang dari arus kas yang akan dibayarkan di masa depan. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang dianggap sebagai diskonto atau unsur bunga. Selanjutnya, diskonto tersebut diamortisasi selama masa berlaku wesel menggunakan metode bunga efektif. Tujuannya agar beban bunga yang diakui setiap periode mencerminkan biaya pinjaman yang sebenarnya. Selanjutnya, surat utang hipotek atau mortgage notes payable. Nah, surat utang hipotek merupakan wesel bayar yang dijamin dengan aset tetap atau properti. Dengan adanya jaminan tersebut, kreditur memiliki hak atas aset yang dijaminkan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jenis hutang ini umumnya digunakan untuk pembiayaan jangka panjang seperti pembelian tanah, bangunan, atau pembangunan fasilitas perusahaan. Nah, dalam praktiknya pemberi pinjaman terkadang mengenakan biaya yang disebut mortgage point atau poin hipotek. 1 poin setara dengan 1% dari nilai pinjaman. Adanya poin ini menyebabkan jumlah kas yang diterima pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominal pinjaman sehingga tingkat bunga efektif menjadi lebih tinggi. Dalam laporan keuangan, bagian pinjaman yang jatuh tempo dalam 1 tahun disajikan sebagai kewajiban lancar, sedangkan sisanya disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Selanjutnya, pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Pelunasan utang sebelum jatuh tempo adalah proses ketika perusahaan melunasi atau membeli kembali kewajiban jangka panjangnya, seperti obligasi atau wesel bayar, sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang. Nah, dalam pelunasan ini, perusahaan membayar sejumlah uang yang disebut harga akuisisi kembali atau requisition price. Nah, harga tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai tercatat utang atau carrying value pada tanggal pelunasan. Jika harga akuisisi kembali lebih besar daripada nilai tercatat, perusahaan mengakui kerugian pelunasan utang. Tetapi jika harga akuisisi kembali lebih kecil daripada nilai tercatat utang, maka perusahaan mengakui keuntungan pelunasan hutang. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penghapusan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Nah, dijelaskan bahwa pelunasan kewajiban tidak selalu dilakukan menggunakan uang tunai. Perusahaan juga dapat menyelesaikan utangnya dengan menyerahkan aset non-tunai atau menerbitkan saham kepada kreditur. Jika perusahaan menggunakan aset untuk melunasi utang, maka aset tersebut dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Perusahaan kemudian harus menghitung apakah terdapat keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tersebut. Hal ini terjadi apabila nilai buku aset berbeda dengan nilai wajarnya. Selain itu, perusahaan juga perlu membandingkan nilai tercatat utang dengan nilai wajar aset yang diserahkan. Jika nilai utang lebih besar daripada nilai wajar aset, maka perusahaan memperoleh keuntungan pelunasan utang. Selain menggunakan aset, perusahaan juga dapat melunasi kewajiban dengan menerbitkan saham kepada kreditur. Dalam kondisi ini, saham dicatat sebesar nilai nominal, sedangkan selisih antara nilai nominal dan nilai wajarnya dicatat sebagai premi saham. Sama seperti pengalihan aset, perusahaan juga tetap menghitung selisih antara nilai utang dan nilai wajar saham yang diterbitkan untuk menentukan apakah terdapat keuntungan dari pelunasan utang tersebut. Nah, pada bagian ini dijelaskan mengenai penghapusan kewajiban melalui modifikasi ketentuan utang. Modifikasi ini biasanya terjadi ketika debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga kreditor memberikan keringanan agar pinjaman tetap dapat dibayar. Keringanan tersebut dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jatuh tempo, pengurangan jumlah pokok utang, ataupun penundaan pembayaran bunga. Dalam akuntansi, modifikasi utang diperlakukan sebagai penghentian utang lama dan pengakuan utang baru. Utang baru dicatat sebesar nilai wajarnya. Selanjutnya, perusahaan membandingkan nilai tercatat utang lama dengan nilai wajar utang baru dan selisihnya diakui sebagai keuntungan pelunasan utang. Setelah restrukturisasi dilakukan, perusahaan juga dapat menghitung kembali beban bunga menggunakan suku bunga efektif yang baru. Selain itu, jadwal pembayaran dan amortisasi utang juga berubah sehingga utang tersebut jatuh tempo. Selanjutnya yaitu mengenai presentasi dan analisis. Yang pertama yaitu terdapat opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar untuk kewajiban jangka panjang, pada umumnya kewajiban seperti obligasi dan wesel bayar dicatat menggunakan biaya amortisasi. Namun perusahaan juga dapat memilih menggunakan metode nilai wajar. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, maka kewajiban harus dilaporkan sebesar nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Perubahan nilai tersebut akan menimbulkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Contohnya, ketika suku bunga pasar meningkat, nilai obligasi perusahaan akan mengalami penurunan karena tingkat bunga obligasi menjadi lebih rendah dibanding pasar. Akibatnya, nilai kewajiban perusahaan ikut menurun dan perusahaan dapat mencatat keuntungan belum terrealisasi. Namun, penggunaan nilai wajar juga menimbulkan kontroversi. Penurunan nilai utang tidak selalu disebabkan kondisi pasar, tetapi juga bisa dikarenakan kualitas kredit perusahaan memburuk. Dalam kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengapa perusahaan justru mencatat keuntungan saat kondisi keuangan memburuk. Karena itu, standar akuntansi mengatur bahwa perubahan nilai kewajiban akibat perubahan resiko kredit tidak dimasukkan ke laba rugi, melainkan dicatat dalam pendapatan komprehensif lain. Secara konsep, pembahasan ini menunjukkan adanya pertukaran antara relevansi informasi dan representasi yang jujur dalam pelaporan keuangan.
Selanjutnya ada pembagian di luar neraca. Jadi pembiayaan di luar neraca ini tuh adalah metode pendanaan di mana kewajiban atau aset tertentu tidak dicatat secara langsung pada laporan posisi keuangan perusahaan. Tujuan itu biasanya untuk menjaga rasio keuangan tetap terlihat baik dan mengurangi jumlah utang yang dilaporkan. Contohnya tuh adalah operating lease dan special purpose entity atau SPE. Selanjutnya ada penyajian kewajiban jangka panjang. Jadi kewajiban jangka panjang ini disajikan pada laporan posisi keuangan setelah kewajiban lancar. Informasi yang biasanya disajikan tuh meliputi ada jenis kewajiban, jumlah nominal, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, jaminan atau agunan yang digunakan, serta syarat dan ketentuan lainnya. Nah, bagian kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun tuh harus dipindahkan menjadi kewajiban lancar. Selanjutnya ada analisis kewajiban jangka panjang. Jadi, analisis kewajiban jangka panjang ini dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, analisis ini tuh biasanya menggunakan rasio keuangan seperti debt to asset ratio, debt to equity ratio, times interest year net ratio. Jadi, semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar resiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan tuh harus mengelola utangnya secara efektif agar tetap mampu memenuhi kewajiban di masa depan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai contoh soal tentang liabilitas jangka pendek. Nah, pada soal ini PT Melati Jaya membeli persediaan barang dagang secara kredit dari PT Sumber Makmur sebesar 120 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2025 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, yang artinya perusahaan akan memperoleh potongan pembelian sebesar 2% apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari. Nah, selain itu, pada akhir Januari, perusahaan masih memiliki kewajiban berupa utang gaji, yaitu sebesar 15 juta rupiah, dan utang bunga sebesar 5 juta rupiah. Nah, pada soal yang pertama, yaitu menghitung potongan pembelian. Nah, pada tanggal 8 Januari 2025, perusahaan membayar sebagian utang dagang sebesar 70 juta rupiah karena pembayaran dilakukan dalam periode diskon. Nah, perusahaan berhak memperoleh potongan pembelian sebesar 2% dari jumlah yang seharusnya dibayar. Nah, untuk perhitungannya berarti 2% dikalikan 70 juta rupiah. Dan akhirnya potongan pembelian yang diperoleh yaitu sebesar 1.400.000 rupiah. Nah, yang kedua yaitu menghitung sisa utang dagang. Nah, setelah dilakukan pembayaran sebesar 70 juta rupiah, sisa utang dagang perusahaan dihitung dengan mengurangi total utang awal dengan jumlah yang telah dibayarkan, yaitu sebesar 120 juta rupiah dikurangi dengan 70 juta rupiah. Sehingga saldo utang dagang yang masih harus dibayar perusahaan yaitu sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal pembelian kreditnya. Nah, pada tanggal 1 Januari 2025, perusahaan mencatat pembelian persediaan secara kredit, yaitu jurnalnya persediaan 120 juta rupiah pada utang dagang sebesar 120 juta rupiah. Lalu yang kedua, jurnal pembayaran utang dagang. Pada tanggal 8 Januari 2025, perusahaan itu membayar sebagian utang dagang dan memperoleh potongan pembelian. Jadi jurnalnya debit utang dagang sebesar 70 juta rupiah, kreditnya kas 68.600.000 rupiah dengan kredit potongan pembelian sebesar 1.400.000 rupiah. Lalu jurnal utang gajinya yaitu beban gaji sebesar 15 juta rupiah terletak pada debit dan kreditnya utang gaji sebesar 15 juta rupiah. Lalu jurnal utang bunganya beban bunga pada debit beban bunga sebesar 5 juta rupiah dan kreditnya utang bunga sebesar 5 juta rupiah. Sehingga
Total liabilitas jangka pendek itu diperoleh dari utang dagang sebesar 50 juta rupiah, utang gaji 15 juta rupiah, lalu ditambahkan dengan utang bunga sebesar 5 juta rupiah, yaitu total liabilitas jangka pendek PT Melati Jaya pada tanggal 31 Januari 2025 sebesar 70 juta rupiah. Nah, jadi di sini ada contoh soal provisi, yaitu PT Bintang Timur ini sedang menghadapi gugatan hukum. Pengacara perusahaan ini memperkirakan kemungkinan kerugian dan probabilitasnya, dan kemudian kemungkinan kalahnya adalah 85%. Nah, soal ini tuh diminta tentukan apakah provisi harus diakui, kemudian hitung jumlah provisi dan buat jurnal yang diperlukan. Nah, yang pertama, karena kemungkinan kalahnya 85% atau lebih dari 50%, maka provisi harus diakui. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah provisi, yaitu dengan cara kemungkinan kerugian dikali probabilitas, sama dengan kerugian. Kemudian yang pertama yaitu 900 juta dikali 25%, hasilnya 225 juta. Kemudian 1 miliar 200 juta dikali 50%, hasilnya 600 juta. Kemudian 1 miliar 500 juta dikali 25%, hasilnya 375 juta. Nah, kemudian total dari semua kerugian ini dijumlahkan, hasilnya yaitu total provisi. Jadi total provisinya ini 225 juta ditambah 600 juta ditambah 375 juta. Hasilnya 1 miliar 200 juta. Kemudian untuk jurnalnya yaitu debit pada kerugian gugatan hukum sebanyak 1 miliar 200 juta dan kredit pada provisi gugatan hukum sebanyak 1 miliar 200 juta. Selanjutnya, contoh soal ketiga yaitu soal kontingensi. Jadi, soalnya PT Nusantara Konstruksi itu sedang menghadapi tuntutan hukum dari pelanggan akibat keterlambatan penyelesaian proyek. Nah, pada 31 Desember 2025, tim hukum itu, menyatakan bahwa kemungkinan perusahaan itu kalah dalam gugatan tersebut adalah 40%. Nah, jika kalah, perusahaan itu diperkirakan harus bayar ganti rugi sebesar 750 juta. Nah, ini diminta, yang pertama, apakah PT Nusantara Konstruksi harus mengakui provisi? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena kemungkinan kalah hanya 40%, sehingga kewajiban tersebut belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai provisi. Yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi atas kasus tersebut? Nah, kasus ini tuh merupakan liabilitas kontingensi atau contingent liability. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu tidak mencatat jurnal, tapi cukup mengungkapkan informasi gugatan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu yang ketiga, jika diperlukan, buat jurnal yang sesuai. Nah, ini tidak ada jurnal yang dibuat karena kewajiban itu belum memenuhi kriteria pengakuan provisi. Nah, adanya di catatan atas laporan keuangan. Nah, perusahaan itu sedang menghadapi gugatan hukum dengan estimasi kerugian sebesar 750 juta. Berdasarkan pendapat tim hukum, kemungkinan perusahaan kalah adalah 40%. Nah, sehingga tidak dilakukan pengakuan provisi pada laporan keuangan tahun berjalan. Selanjutnya yaitu contoh laporan keuangan dalam PT Vale Indonesia Tbk tahun 2025. Di sini perusahaan memiliki beberapa akun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provisi, dan juga kontingensi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, dalam laporan posisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk ini, liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga, ada akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang pajak yang mencakup pajak penghasilan badan dan pajak lainnya, liabilitas sewa, provisi atas penghentian peroperasian aset, serta liabilitas keuangan lancar lainnya. Selanjutnya, provisi yang dimiliki oleh PT Vel Indonesia Tbk.
adalah provisi atas penghentian pengoperasian aset. Provisi ini merupakan estimasi kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi tambang, rehabilitasi lingkungan, penutupan tambang, dan pembongkaran fasilitas operasional di masa depan. Provisi dicatat karena kewajiban tersebut kemungkinan besar akan terjadi, tetapi jumlah dan waktu pembayaran masih berupa estimasi. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan adanya kontingensi dalam catatan 39 laporan keuangan. Kontingensi tersebut meliputi reklamasi dan penutupan tambang, perambahan area IUPK, tuntutan hukum, perubahan peraturan pemerintah, izin usaha pertambangan khusus IUPK, serta komitmen investasi. Kontingensi ini menunjukkan adanya kemungkinan kewajiban atau resiko perusahaan di masa mendatang yang masih bergantung pada kondisi dan keputusan di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.